Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sekarang saya akan membahas mengenai makromolekul. Makromolekul terbagi dari polimer, karbohidrat, protein, dan lipid. Apa sih makromolekul itu? Makromolekul adalah polimer yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul yang kecil dan sederhana. Yang pertama, kita akan membahas mengenai polimer. Polimer adalah suatu senyawa makromolekul yang tersusun atas monomer-monomer. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah polimer alam, yaitu polimer yang terdapat pada makhluk hidup. Contohnya protein, amilum, selulosa, asam nukleat, dan karet alam. Yang kedua adalah polimer sintetis, yaitu polimer yang dibuat dalam industri sebagai hasil reaksi dari bahan-bahan kimia. Contohnya polietena, PVC, polipropilena, dan teflon. Berdasarkan jenis monomernya, yang pertama ada homopolimer, yaitu polimer yang monomernya sejenis. Contohnya selulosa dan protein. Nah, ini adalah struktur dari homopolimer. Yang kedua ada copolimer, yaitu polimer yang monomernya tidak sejenis. Contohnya dakron, nilon 66, dan melamin. Dalam copolimer ini terdapat 4 jenis copolimer. Yang pertama copolimer bergantian, blok, bercabang, dan tidak beraturan. Nah, ini adalah struktur dari komplimer tidak beraturan. Berdasarkan sifat terhadap panas. Yang pertama termoplastik, yaitu jenis polimer yang melunak jika dipanaskan dan akan mengeras kembali jika didinginkan. Contohnya bakelit dan melamin. Yang kedua ada termoset, yaitu polimer yang tidak melunak atau tetap keras ketika dipanaskan. Contohnya polietena, PVC, dan polistirena. Berdasarkan kegunaannya, polimer biasa digunakan untuk makanan, kemasan makanan dan minuman, peralatan elektronik dan kendaraan, bahan bangunan, dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya ada pembentukan polimer. Yang pertama, polimerisasi adisi. Reaksi pembentukannya dari monomer yang berikatan rangkap atau ikatan jenuh. Pada reaksi monomer membuka ikatan rangkapnya berkaitan dengan monomer lain sehingga menghasilkan polimer yang berikatan tunggal atau ikatan jenuh. Contohnya pembentukan polietena dari etena, pembentukan teflon dari tetrafluoroetena, pembentukan polipropena dari propena, dan pembentukan poliisoprena dari isoprena atau 2-metil 1,3 butadiena. Yang kedua ada polimerisasi kondensasi, yaitu reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang mempunyai 2 gugus fungsi. Contohnya pembentukan darkom atau polyester dari etilen glikol dengan dimetil senyawa ester. Yang kedua adalah pembentukan nilon 66 dari heksametilendiamin dengan asam adipat heksanadionat. Nah, penggunaan polimer ini memiliki 2 dampak. Yang pertama dampak positif, yaitu bahannya mudah ditemukan dan harganya relatif murah. Selain itu, masyarakat juga tidak asing lagi dengan bahan tersebut. Yang kedua ada dampak negatifnya, yaitu bahan polimer dapat menghasilkan karsinogenik yang menyebabkan kanker pada makanan yang dibungkus oleh bahan polimer. Yang kedua, polimer sulit diuraikan oleh mikroorganisme dan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun hanya untuk menguraikan satu polimer. Sekian pembahasan polimer dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.